Di Lanijaya selama saya menjabat 3 poin itu, baik perumahan, kelistrikan, dan air bersih ya. Di perumahan itu Lanijaya itu punya strategi. Saya punya strategi. Setiap tahun kita anggarkan 10 miliar. 10 miliar itu adalah dana stimulan bagi setiap orang, entah dia PNS, entah dia ASN, atau entah dia warga biasa, siapa saja, untuk kita menstimulasi dia dengan dana dari nilai paling tertinggi itu 200 juta untuk dia membangun rumah pribadi ya. Setiap tahun 10 miliar. Dan kami pernah juara di pemerintahnya Pak Lukas NMB itu. Di semua dalam rakernas di Dok 2 itu diumumkan bahwa Lanijaya rekor pembangunan rumah terbanyak hanya dengan 10 miliar per tahun. Jadi hari ini pada saat itu ada pegawai negeri yang datang, dia siapkan lokasi, dia siapkan dia punya bahan, dia siapkan segala sesuatu, lalu keperluannya berapa, tim hitung, oh dia keperluan 100, keperluan 200, lalu mereka dibantu, itu yang kita lakukan. Jadi keluarga yang dibantu membangun rumah ribuan di Lanijaya itu, strateginya itu. Jadi itu disiapkan bagi ASN dan non ASN. Pergi aja ke Lanijaya, berapa ASN yang sudah menerima itu, atau hari ini belum buka kartu sudah mengaku begitu, yang dibantu. Itu yang pertama. Jadi strateginya begitu. Pemerintah tidak bisa membangun rumah pegawai negeri milik pegawai negeri di Lanijaya. Itu berdasarkan pengalaman. Setelah pegawai itu diganti, orangnya meninggal, tidak akan tinggalkan rumah itu. Dan Lanijaya lokasinya sempit, tanah juga banyak bermasalah, sehingga strategi yang kita ambil itu, siapa yang sudah siap mau bangun di mana saja, bahkan bangun di Wamena, pegawai negerinya bangun di Wamena, bahkan bangun di distrik-distrik, disuntiklah dana itu. Jadi Lanijaya itu pernah jadi rekor pembangunan rumah. Hanya saya belum punya data berapa pegawai yang mendapat itu, berapa masyarakat, tapi udah ribuan, dan bukunya itu tebal. Zaman kepala dinas adik Gerius Yoman, itu bukunya seperti ini, dan itu dihargai dan dihormati oleh Pak Lukas NMB, luar biasa strategi itu. Itu yang pertama. Jadi pembangunan perumahan di Lanijaya tidak ada masalah, begitu. Terus bagi eselon 2 disiapkan rumah, begitu. Bagi dinas-dinas yang mampu, mereka siapkan barang. Dan itu yang kami lakukan. Yang kedua mengenai listrik. Listrik itu sejak pemekaran itu bermasalah. Tidak tahu yang mereka pasang itu alat bagus atau tidak, kita tidak tahu. Selalu mati hidup. Pada periode kedua saya beli alat baru 2 yang hari ini sekarang menyala 24 jam ini, begitu. Dengan sistem dan peralatan lengkap sudah saya siapkan. Para PJ yang ganti saya ini, PJ pertama, PJ kedua, PJ ketiga, melanjutkan sedikit saja, mau menghidupkan dengan sistem kerja sendiri atau kerjasama dengan PLN itu cuma sedikit saja. Itu yang kedua. Itu masalah listrik. Semua saya yang lakukan. Zaman saya, bukan zaman PJ. Yang ketiga, menyangkut air bersih. Sumber mata air itu ada beberapa. Dan kita selama ini pakai satu sumber mata air, tapi sumber mata air yang paling besar yang sekarang mau ditampung ini, itu hasil perjuangan dan lobby saya dengan Kepala Dinas Altinus Sigibalong. Jadi itu proposal saya yang dieksekusi oleh Pak Kepala Dinas sekarang Altinus Sigibalong. Jadi semuanya dilakukan di zaman saya. Para PJ hari ini belum buat apa-apa.
Nanti ketiga putra terbaik ini terpilih, baru lanjutkanlah yang sisa-sisa. Kau tidak lihat bagaimana Lanijaya hari ini menjadi buah bibir, terutama ibu kota ya, ibu kota yang begitu ditata indah, pasar apa, kau tidak bangga? Wah, luar biasa yang kita lakukan. Ya biasalah, namanya politik. Jadi kalau lawan politik yang kau pikiran, kau stres ya, kau ngomong aja lah. Tapi data terbuka, silakan hitung dan silakan lihat. Sekian dan terima kasih.